rusaknya sistem hukum di Indonesia. Jadi dari awal sistemnya itu udah nggak benar, udah nggak bagus. Ya, ditambah lagi dampaknya plus banyaknya oknum yang bergerak di mafia tanah, baik itu oknum notaris, oknum makelar, oknum ahli waris, dan juga oknum BPN. Biasanya sering bermain itu 4 oknum. Nah, oke, kita bagi ke dua ya. Pertama, tadi lu bilang dari sistem, kedua dari oknum. Boleh share nggak sih, yang salah itu dari sistem kayak gimana? Dan yang ideal itu kayak gimana? Soalnya kan tujuannya kita mengadakan podcast ini juga untuk pembelajaran, supaya teman-teman di rumah ini yang mau beli tanah gitu kan, terutama tanah yang belum sertifikat, itu bisa belajar dari case ini. Terus nomor dua juga, mungkin harapannya bisa dijadikan masukan lah ya, buat pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi sistem dan legalitas hukum di Indonesia itu sama sekali tidak melindungi konsumen, Pak. Ya, saya mantan bankir di Amerika, saya sering menangani jual beli komersil real estate, ya kan, baik itu komersil maupun personal real estate, kita sering jual beli. Satu hal yang paling penting di Amerika, setiap jual beli real estate itu selalu ada title insurance. Yang Amerika ada, Indonesia nggak punya. Title insurance ini adalah perusahaan asuransi yang mengcover apabila terjadi sengketa di sertifikatnya. Oh, ada penjaminnya. Ada penjaminnya. Jadi setiap jual beli asuransi, setiap jual beli real estate wajib beli asuransi title kalau di Amerika. Sama kayak di Indonesia, setiap kali kita misalnya mau nyetir kendaraan, beli kendaraan, kita diwajibkan beli asuransi kendaraan kan, liabilitas apa segala macam. Kalau terjadi kecelakaan di Amerika pun seperti itu. Jadi ada perusahaan title company seperti North American Title, Chicago Title di situ ya. Nah, ini mereka akan memproteksi apabila misalnya saya beli sebuah properti, ternyata ada yang ngeklaim nih. Setelah terjadi jual beli, ada klaiman masuk, mereka lalai. Kenapa kok ini bisa diregister, harusnya nggak bisa gitu. Ya karena saya nggak ada kerugian karena perusahaan asuransi nanti akan memberikan saya sejumlah uang berdasarkan nilai transaksi tersebut. Jadi di awal tuh udah ditransaksikan, jual belinya misalnya 5 miliar, ya saya diganti 5 miliar. Dan itu wajib setiap perusahaan asuransi. Sehingga kalau kita lihat di Amerika itu sangat-sangat jarang ya ada perselisihan. Karena kalau mereka selisih, dilihat siapa yang salah, pengadilan misalnya memutuskan, oh yang salah si ini pembelinya nih, kenapa kok dia nggak ngecek dulu si ininya ada kesalahan, asuransi bayar, beres. Udah nggak ada kerugian lagi di situ. Di Indonesia ini tidak ada sama sekali asuransi title ya. Jadi saya bisa bilang, mohon maaf, sistem keuangan di Indonesia itu udah mundur 30-40 tahun lah dibanding Amerika. Ya, bukan hanya di title insurance, di bidang asuransinya, tetapi juga misalnya di bidang pasar saham. Pasar saham ini baru tahun depan dia mau ngadain short selling, option belum ada. Option di Amerika udah ada puluhan tahun yang lalu. Jadi saya bisa bilang Indonesia ini, mohon maaf ya, maksudnya sistemnya itu masih terbelakang. Dan mereka sengaja bikin itu. Sengaja? Sengaja. Apakah itu sengaja? Apakah itu bukan seharusnya logikanya ya? Logikanya kan kalau misalnya pemerintah lihat banyak kasus seperti ini, soalnya ini kasus bukan pertama kali kan. Yang namanya korban seperti ini udah banyak gitu. Dan kejadian berkali-kali berulang-ulang. Teorinya kan harusnya kalau misalnya kita punya logika itu kan pasti kan kita bakal benchmarking, kita lihat oke, di luar negeri caranya kayak gini loh. Jadi supaya tidak kejadian lagi, supaya nggak ada korban lagi, ya kita implementasikan. Tapi itu butuh proses. Nah itu hipotesa gue butuh proses itu. Tapi kenapa disengaja? Saya punya opini disengaja karena saya melihat bagaimana kalau itu ada masalah, jadi oknum itu jadi banyak bacakan. Ada revenue buat mereka, Pak. Oke, ini kayak hukum ya kan, hukum kita lihat. Sebenarnya mau berantas judi online misalnya, gampang kok, tangkap aja bandarnya. Kita lihat semua, baik dari Kapolri, Menkominfo, ya, itu semua udah tahu namanya. Dia bilang, saya udah tahu 5 terbesar. Sampai sekarang nggak pernah ditangkap. Hal yang sama, ini di bidang properti, dia sudah tahu di luar itu ada yang namanya title insurance. Pak, menteri-menteri Indonesia, ya, terus pejabat-pejabat Indonesia, itu mereka pada punya rumah di luar negeri loh, Pak. Bener nggak?
Ketika mereka punya rumah di luar negeri, mereka melakukan transaksi, mereka pasti beli title insurance, mereka tahu itu ada. Tapi kenapa mereka nggak mau terapin di Indonesia? That's the question. Sri Mulyani, kita nggak usah ngomong-ngomong jauh deh. Menteri Keuangan toh, Sri Mulyani, yang kalau mau ngurusin asuransi itu siapa? Menteri Keuangan, Pak, yang paling tinggi. How many years dia itu tinggal di luar negeri, Pak? Direktur World Bank, Pak. Punya rumah di luar negeri, Pak. Ya kan, tinggal di luar negeri. Dia tahu sistemnya di luar negeri. Ada title insurance. Kenapa dia nggak adopsi di Indonesia? Itu menjadi pertanyaan ditanyakan ke beliau. Apakah itu bukan wewenang beliau? Soalnya kan itu kan mungkin ya bagian perumahan, beliau kan menteri keuangannya gitu. Atau mungkin maksudnya bisa masukkan buat tim yang lainnya lah. Gini loh, Gitu. perusahaan title company aja nggak ada di Indo. Bukan menteri keuangan ya, maksudnya di sini menteri keuangan kan beliau. Ini bukan urusan BPN, Pak. Kalau asuransi, mengadakan asuransi kayak Chicago Title, North America Title, itu di bawah Menteri Keuangan, di bawah JK, Pak. Jadi kalau mereka mau ngadopsi, membuka perusahaan title insurance, itu kewenangan 100% Menteri Keuangan, Pak. Nah, kalau misalnya tadi di case-nya Casey ini ya, tadi kan Bro Alvin sempat bilang ada oknum ya kelihatannya. Betul. Nah, kalau misalnya dilihat tadi dari story kayak gitu, kelihatannya oknumnya tuh siapa? Oknumnya- Apakah misalnya ya, ini Iya. apakah ini misalnya, notarisnya mungkin dia juga sebenarnya itu maunya lurus, dia tuh maunya ngeberesin ini yang namanya masih dalam proses pensertifikatan, dia pengen beresin secara niat gitu, tapi ternyata dia nggak berhasil jadi ini. Atau dia dari awal sebenarnya tahu itu sebenarnya susah untuk disertifikatin, tapi dia sengaja ambilin uangnya gitu. Kalau saya lihat di sini, Pak, yang sudah pasti oknumnya itu si S, si makelar itu, si pemiliknya si DH, sama ahli waris. Itu udah pasti bersekongkol. Nah, kalau notaris kita harus membuktikan lagi. Tadi kan korban ada bilang bahwa dia ternyata ada transaksi juga. Nah, transaksi itu yang datang ini apakah bersamaan atau setelahnya, itu kita harus lihat. Kalau dia sudah menjadi korban sebelumnya dan notarisnya udah tahu, berarti notarisnya ikut serta. Tapi kalau dia memang nggak tahu, misalnya si A ini sebagai korban masuk duluan nih, ya kan, 5 hari kemudian korban yang berikutnya si ibu masuk di situ. Dia kan ketika lagi ngecek butuh waktu kan, jadi dia belum tahu. Nah, kalau dia memang belum tahu di situ, dia nggak bisa dipersalahkan. Nah, itu cara melihatnya gampang, ya kan. Kita tanya si korban yang sebelumnya, kapan Anda pertama kali datang ke notaris, udah tahu kapan tanggalnya, kita tanyakan ke BPN. Kan dia harus ngecek sertifikat ke BPN kan. Kapan dia mengecek, kapan dia udah tahu. Kalau dia sudah tahu dia masih menerima uang dari si korban, kan tadi katanya dititipkan tuh yang pertama, Iya. ya kan, berarti dia juga aksesoris.